Bertemu kembali dalam channel Infinity Group Official, di mana kita bisa belajar dan berkarya untuk negeri. Semboyan kami adalah laris. Tadi ya, karena sifatnya kita balik ke gua rumah kita, kan artinya shelter kita harus penuh dengan makanan. Kalau enggak kita makan apa gitu, harus keluar. Sehingga food supply menjadi banyak, obat-obatan menjadi banyak karena ketidakpastian vaksin itu belum ketemu. Ya. Food delivery, take away akan naik. Contohnya ya tadi Gojek, Grab Food atau GoFood makin banyak yang pesan. Itu ya. Pendidikan mungkin berkurang ya, anak-anak kita udah tahu sendiri bahwa kita di rumah, belajar di rumah dan segala macam. Ini adalah yang lebih ya, karena mungkin belanja pendidikan lebih banyak karena kita harus mengisi anak-anak itu dengan kegiatan ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah impact-nya di industri ya. Saya pengen lihat kita punya persepsi yang sama dulu gambarannya, COVID-19 apakah berpengaruh? Yes, berpengaruh. Kalau tanya apakah di jangka panjang, yes, jangka panjang. Itu asumsi saya adalah jangka panjang, ya, karena bukan karena masanya, tapi efeknya juga panjang. Ya. Karena kebiasaan-kebiasaan akan berubah sama sekali, itu aja. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini di Moody's.com saya cari itu beberapa coba mengelompokkan mana yang berpengaruh besar globalnya, yang moderate dan low. Atau bahkan ada yang potensi untuk positif impact-nya. Yang high exposure adalah industri-industri yang paling berpengaruh. Kalau kita lihat ada apparel, otomotif, manufacturer, supplier, ya, consumer durable, gaming, tourism udah pasti yang tadi kita lihat ya. Itu adalah yang paling berpengaruh. Yang moderate antara lain beverage, chemical, manufacturing. Nah, ini moderate ya. Metal and mining itu moderate sifatnya. Kemudian yang sedikit ya pengaruhnya konstruksi kan tetap jalan ya, defense, equipment, transportasi tetap jalan, dan bahkan ya di masa COVID-19 ini ada juga yang potensinya naik ya, yaitu internet service company. Online ya pasti. Emas, nah, sekarang saya dengar emas Antam udah 90 ribuan, hampir 100 ribu 1 gram. Jadi makin lama makin naik. Tapi internet udah pasti, karena kalau kita sehari-hari pakai ya, saya saja tadinya tethering by handphone, mau nggak mau harus pasang internet kabel. Nah, jadinya IS ya, Internet Service Company atau ISP provider itu akan naik. Nah, ini saya mau lihat dulu ini gambarannya ya. Jadi gambaran kalau bilang manufaktur ada di mana, ya ada di sini, ada moderate, ada yang di high exposure. Itu adalah kondisi umum ya secara ini tentang ekonominya. Nah, saya akan itu sudah episode tersendiri ya. Saya pengen lihat itu gambaran bahwa COVID itu begitu pengaruhnya. Nah, yang sekarang adalah kita balik ya, karena kita dengan automation and IoT, saya mau lihat kita punya gambaran bahwa industri kita sekarang pada posisi industri 4.0, 4.0. Kita tahu industri 1.0 sekitar 1784 itu karena ditemukannya mesin uap yaitu 1784, maka manajemen mulai bergerak ya, mekanisasi jalan tapi berbasisnya semua mesin uap. Jadi kain, tekstil itu bergerak ke sana. Kalau kita secara umum maka manajemen sebetulnya mulai bergerak di situ, ilmu manajemen. Karena udah mulai yang tadinya kita barter barang, sekarang udah mulai berpikir, oh siapa yang ngurusin pemasaran, siapa yang ngurusin operasi, siapa yang ngurusin keuangan. Jadi fungsional manajemen itu bergerak dari tahun 1784. Nah, kemudian industri naik ke industri 2.0 tahun 1870. Ini terjadi karena ditemukannya listrik. Karena listrik maka konsumen juga mulai tanda kutip bawel ya. Jadi industri karena mass production, semua kebutuhan konsumen makin banyak, maka mau nggak mau pabrik, manufaktur semuanya harus berpikir membuat mass production supaya cost-nya turun. Ya itu udah pasti ya. Jadi industri 2.0 itu di situ mulai. Ada assembly line itu mulai di situ. Kemudian berikutnya industri 3.0 itu tahun 69 tahun 70-an. Itu mulai otomasi. Nah, karena tadi mass production, jadi berkembang terus sebenarnya dari 1, 2, 3 itu bukan berarti ketika 3 yang 2 atau 1 nggak dipakai, enggak.
tapi itu terus berkembang. Ya, jadi industri 3.0 otomasi mulai di situ karena ditemukannya komputer dan segala macam. Dulu mungkin komputer kita lihat gede-gede sekali, ya, yang namanya server dan lain-lain itu gede banget. Sekarang kecil saja. Ya, jadi tahun 69 mulai manajemen juga mulai bergerak. Kemudian sekarang ini industri 4.0 itu dimulai dengan adanya internet. Makanya ada IoT, robotika, itu mulai ada di industri 4.0, masanya di situ. Nah, kan kita bicara di industri 4.0 jadinya. Ya, ada cyber secure system, Internet of Things, networking, jaringan, itu mulai di situ. Dan kita sekarang udah nggak bisa mundur lagi, atau kita nggak bisa ngelihat ke belakang lagi, tapi ke depan, ya, industri 4.0. Kalau dibilang otomasi, apa bedanya otomasi sekarang di 3.0 dan industri 4.0, pasti berkembang, ya. Dulu mungkin otomasi mungkin mekanik, tapi sekarang udah ada IoT udah ada sistem dan lain segala macam, sehingga otomasi yang sekarang adalah otomasi yang berbau dengan industri 4.0, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini adalah beberapa, kalau dibilang industri 4.0 apa aja adanya. Nah, tidak semuanya, memang banyak sekali, ya. Kalau dibilang metal di mana, perlu banyak juga, ya. Ada space teknologi, ya, AR, VR, neuroteknologi, ya, computing teknologi itu ada, Internet of Things ada di sini, geoengineering, ya, blockchain, ya. Saya pernah ke sana, ya, blockchain mungkin terjadi, ya, energi, bioteknologi, AI dan robot. Nah, saya bilang robotika, ya. Advanced material, nah ini mulai, makanya metalurgi and materials judulnya, makanya harus sampai ke sini juga, ya. Ada nano material juga harusnya masuknya di sini. Ada printing, 3D printing, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah teknologi yang akan muncul atau malah sudah muncul dan akan terus berkembang di hari ini dan akan datang. Lalu balik lagi, apa hubungannya antara 4.0 dengan pandemik tadi, ya. Nah, ini sebelum sampai situ saya mau salah satu definisi lah. IoT itu apa sih? Adalah sebetulnya platform, ya, platform berbasiskan internet. Jadi segala sesuatu yang semua berbasis internet, kita ngomongnya tentang IoT, ya, Internet of Things, kira-kira seperti itu. Nah, saya pengen lihat, ya, kemudian industri 4.0 itu ada di mana aja. Ternyata industri sektornya banyak, hampir semuanya masuk ke industri itu. Ya, ada transport, kesehatan, lingkungan, defense, segala macam, semua masuk situ. Dan ini investasi orang-orang yang masuk di IoT, ya, seperti itu. Nah, kemudian apakah ini berpengaruh, ya, terhadap investasi? Karena toh orang berpikirnya kalau kita internet, ya, IoT harus investasi, ya. Di sini kelihatan, ya, saya sengaja bandingkan antara orang yang berinvestasi di industri 4.0 dengan kira-kira cost reduction-nya. Pasti, ya, karena ada otomasi berarti mengurangi sesuatu. Pada intinya kan efisiensi, semuanya lari ke sana. Perusahaan mau bertahan, ya, harus efisiensi. Ya, harus ada salah satu efisien adalah cost reduction. Ya, selain operasional, ya, pasti cost reduction. Nah, yang kiri adalah berapa sih investasinya, ya, perusahaan-perusahaan mana yang investasi, ya, perusahaan elektronik, engineering, ya, manufaktur, metal itu sekian, kira-kira 5% dan 4%. Secara nilai mungkin, ya, industri manufaktur, konstruksi besar, elektronik besar. Ya, jadi ini adalah sebelum COVID, artinya ini adalah kalau kita mau membandingkan kira-kira perusahaan atau sektor mana yang industri yang investasinya besar di 4.0. Nah, itu kira-kira. Karena industrinya besar, maka industri juga berharap dengan investasi yang besar harus ada cost reduction yang besar. Nah, kira-kira itu. Jadi kalau dilihat di kanan yang sebelah sini, maka akan kelihatan reduksi yang paling besar. Engineering jika menerapkan 4.0, maka engineering and construction sector itu bisa, ya, mereduksi cost kira-kira 3,4%. Yang paling besar forest and paper packaging, ya. Karena kemarin saya ketemu teman di forest, ya, tentang pabrik kertas. Mereka mengontrol
kebunnya, ya kebun kalau bilang paper, itu adalah pakai drone. Jadi kan nggak perlu orang untuk keliling ya, tapi pakai drone aja sudah bisa dia mengontrol. Nah itu adalah sesuatu akibatnya. Nah saya ingin sehingga saya punya premis ya bahwa COVID-19 itu akan menyebabkan low touch ekonomi. Itu udah pasti ya karena semuanya. Nah, sementara Industri Revolution 4.0 kita ngomongnya dalam dunia kita ekonominya digital ekonomi. Jadi semua ekonomi yang berbasiskan digital itu adalah digital ekonomi. Maka AR 4.0 masuk di situ. Nah, survei saya singkat kemarin, nanti saya minta bantuan juga ada survei yang harus diisi oleh teman-teman manufaktur ya. Itu adalah bilang bahwa ini juga terbukti ya, COVID-19 itu mempercepat adopsi dari Industri 4.0. Ya. Karena orang nggak bisa bergerak hanya di rumah, maka dia pengen remote. Karena orang tidak bersentuhan, maka dia perlu otomasi, perlu yang lainnya, yang di luar itu. Sehingga COVID-19 itu akan mempercepat adopsinya. Itu dugaan saya. Ya, jadi artinya penggunaan IoT, penggunaan robotika itu akan lebih cepat. Ya, kira-kira itu. Nah, yang keempat adalah bahwa IoT itu mau nggak mau sekarang sudah jadi daily activity platform. Atau kalau bahasa kerennya adalah satu sentuhan dalam genggaman. Nah, kan gitu ya. Mau makan tinggal pencet GoFood, mau antar barang GoSend, segala macam. Itu adalah bagian dari IoT. Jadi itu, ya saya bilang itu. Nah, otomasi seperti apa? Maka otomasi juga sama, ya. Akan lebih banyak. Ya, karena dorongan COVID tadi. Ya. Survei saya menarik supaya kecil, ini masih belum final, tapi menarik adalah kita berpikir karena kita masih mungkin dalam kepala kita adalah banyak orang ya harus tenaga kerja harus banyak karena kita pengen itu. Tapi yang menarik adalah survei ke teman-teman manufaktur itu adalah justru IR 4.0 itu mempercepat, memudahkan. Ya. Dia membantu hampir 95% IoT itu membantu dia. Ya. Butuh iya, menghambat ternyata yang tidak setuju, artinya yang mendukung bahwa dia tidak menghambat itu 60%. Artinya masih 40% yang belum menghambat. Itu yang saya bilang tadi, apakah kita jadi full tenaga kerja atau ini kan tetap ya antara robot sama orang kan kita selalu mau berimbang ya seperti itu. Kemudian dia belajar banyak, hampir 70% bilang saya banyak belajar dari implementasi IR 4.0 ya, jadi banyak belajar dan dia paham hampir 60%. Ya, jadi memahami IoT, memahami IR 4.0 itu hampir 60%. Artinya dia nggak terlalu kaget. Ya, kalau di manufaktur kan teman-teman engineering lah harusnya sih bisa. Sehingga kalau dari sini saya bilang ya banyak sekali ya big business opportunity di automation and IoT di manufaktur itu pasti ya. Ya Om Indra, saya sebetulnya diam-diam juga mengamati ya pergerakan Infinity Group ya. Itu kan salah satu yang main di situ ya. Dan kelihatan bahwa sudah di jalur yang tepat menurut saya. Strategik itu di jalur yang tepat karena dia main di situ dan mudah-mudahan sih saya yakin akan besar ya. Kira-kira itu ya. Jadi karena banyak yang pengen belajar, ini ada juga yang pengaruhnya IoT itu besar. Nah, ini apa yang kita lakukan adalah yang pertama digitalization. Semua perusahaan manufaktur mau nggak mau harus pakai digital ya, digital ekonomi itu mau. Itu kalau kita nafas tuh baunya harus digital. Kemudian work from home ini juga sama, ini udah tren dan sekarang makin tren lagi ya. Dan saya bilang tadi karena pandemi lama maka ini akan seperti ini. Jadi pernah ada skenario di Harvard Business Review atau mana ya, bahwa bayangkan kalau Anda punya pabrik di Pulau Gadung atau Cikarang misalnya, tapi Anda opennya dari rumah gitu loh. Mesin jalan, ini jalan, karena semuanya serba otomatis, serba internet bisa dilakukan. Nah, jadi itu juga ya. Kemudian buat manajer pasti ya,
mengelola ketidakpastian. Nah, ini pasti. Jadi makin banyak manajer harus banyak baca dan banyak mengamati lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah preparing your employee to get used on IT and automation. Jadi tadi saya bilang ada 40% yang belum paham, artinya ya. Ada 30% yang harus belajar. Itu artinya ada 40 dan sekitar 40%-an dari pegawai kita yang tanda kutip butuh persiapan untuk mengakselerasi IoT. Saya pikir itu jadinya ya. Itu yang dari saya barangkali. Nah, ini ada nanti di-share ya. Mungkin nanti ada form, ada survei, tolong dibantu saya untuk manufakturnya. Kira-kira itu ya. Jadi di dunia manufaktur industri yang jelas tadi COVID itu sangat berpengaruh ya. COVID berpengaruh lingkungannya, tetapi juga kita harus berpikir juga bahwa industri sudah sampai 4.0, artinya industri sudah berkembang dengan IoT. Dua-duanya menjadi kombinasi yang menarik, karena yang satu pandemik menyebabkan kita harus diam di rumah, tapi harusnya industri 4.0 memungkinkan untuk itu gitu. Jadi mempercepat. Nah, ya jadi itu bisa dipercepat. Otomatisasi iyalah pastilah ya. Jadi karena saya bilang tadi low touch ekonomi, maka otomatisasi harus dari luar. IoT ya sudah pasti ya, karena mau tidak mau, karena lingkungannya, pandemiknya menyebabkan kondisi itu mempercepat. Saya pikir itu. Kira-kira gitu Pak Indra ya. Thank you. Saya pikir itu saja. Ini gambaran umum aja dari orang metal yang lari ke manajemen, kira-kira gitu ya. Jadi saya ngelihatnya akan segitu, seperti jadi bau itunya, teknologinya pasti akan. Silakan Pak Indra. Terima kasih. Pak Bram, ini dipanggil Pak Indra jadi nggak enak. Tadi mau manggil Bang Bram jadi nggak enak. Oke, Pak Dr. Bram. Jadi tapi luar biasa ini. Dikasih waktunya, saya tadi lupa menyebut waktu sampai jam 1.33, benar-benar ya? 1.33 luar biasa. Benar ya. Waktunya sampai menit-menitnya tepat ya. Baik, tadi sudah disampaikan dari Pak Dr. Bram ini, dari Bang Bram mengenai esensi dari apa itu yang terjadi dengan COVID-19, ada mengenai low touch ekonomi, kemudian dibahas juga mengenai sedikit tentang kaitannya untuk akselerasi dengan industri 4.0. Yang intinya dan sebagai aktivitas yang banyak dilakukan, ya kita harus 70% harus belajar implementasi dari industri 4.0. Jadi jangan lupa bahwa sekarang kita akan banyak melakukan digitalisasi, kemudian aktivitas work from home atau WFH, kemudian kita memanaging, kita mengatur apa yang berubah-ubah, segala sesuatu yang berubah-ubah, dan membutuhkan suatu manajemen skill yang cukup tinggi. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan IoT dan automation. Ada pertanyaan, tapi nanti kita kumpulkan dulu. Ini ada satu pertanyaan buat Pak Dr. Bram, ini udah ada. Selanjutnya kita ke panelis yang ketiga, ini Mas Hanif. Jadi untuk waktu dan tempat, dipersilakan Mas Hanif sampai jam 2 lewat 13 menit. Terima kasih Bang Indra. Sampai jam 2 lewat 20. Terima kasih, silakan Bang Hanif. Oke, saya akan coba share screen-nya dulu ya sebelumnya. Izin ke panitia. Jadi saya di sini melanjuti aja tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bram dan Bang Gino. Sebetulnya saya masih banyak belajar dari kedua panelis yang sebelumnya sudah menyampaikan materinya. Kalau misalkan tadi Pak Bram bicara soal IoT dan automation itu lebih ke arah ekonomi atau umumnya, dan Bang Gino mungkin masuk ke dalam yang lebih teknikal, bicara soal nodes, fogs, terus habis itu ada semacam API, front end, back end. Kalau saya mungkin nggak muluk-muluk, kita bicara soal bisnisnya aja deh. Karena di sini saya mungkin lebih prefer untuk membahasnya di bisnisnya saja. Nah, mungkin sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu, dan Infinity mungkin belum pada mengenal atau belum dengar. Jadi untuk saya sendiri, saya angkatan 2014, lulus baru 2 tahun yang lalu, 2018. Pengalaman saya di IoT dan di
automation itu hanya sebatas di bagian AI-based camera inspection. Dan sekarang saya memanage atau memimpin tim PT Artificial Sukses Persada yang merupakan salah satu perusahaan yang di naungan Infinity Group. Nah, untuk diri kita sudah ada sejak tahun 1999 dari 6 perusahaan, dan pasar bisnis kita sebutnya Laris, Goals, dan Versi. Itu nanti mungkin kita akan masuk ke dalam lebih dari seluruh Asia Tenggara, jadi kita bisa bilang ada pelanggan kita di Malaysia, di Singapura, di Laos, di Myanmar, di Vietnam, di Philippines, dan sebagainya. Kita sekarang ada sekitar 160 orang dengan setengah tenaga kerjanya itu di engineering, dan 8 orang ada di Singapura, dan mereka adalah Singaporean. Jadi kita punya 8 orang pekerja Singaporean. Salah satu dari rekan saya, atau salah satu dari rekan kerja saya di Infinity Group adalah bukan lain moderator kita hari ini, Pak Rahmat Indra. Jadi saya dengan Pak Rahmat Indra ini sudah banyak bekerja sama lah, seperti melalang ke negara-negara, ke sekolah-sekolah, ke beberapa institusi untuk menyampaikan visi misi dan pesan dari Infinity Group kepada generasi penerus. Dan tidak ada investor luar, investor asing, dan semua produk yang kita develop itu kita develop locally. Jadi software, hardware ada beberapa yang kita manufacture di subkon di luar, tapi mostly semua hal yang bersifat intangible kayak software dan misalkan algoritma dan model semacamnya itu dibuat lokal. Nah, sedikit mengenai portfolio kita sebutnya Laris. Kenapa? Karena agar mudah diingat aja oleh rekan-rekan sekalian. Jadi Laris itu merupakan kepanjangan dari Lean Manufacturing, Autonomous Material Transport, Robotics, Intelligent System dan IoT, lalu dan Software and System Integration. Jadi saya di sini kasih contohnya beberapa. Mungkin mohon maaf kalau misalkan saya agak masuk ke dalam di sini bisa agak lama presentasinya, dan karena ini di time limit, jadi saya kasih contohnya. Lean Manufacturing contohnya adalah Karakuri Design, Low Cost Automation. Lalu untuk Autonomous Material Transport itu contohnya kayak Magnetic Tape, QR, LIDAR, dan C-SLAM, AGV. Robotics di sini kita bermain di 6-arm Robotics, di Skara Robot, dan Mini Industrial Arm Robot. Untuk Intelligent System, kita ada di Artificial Intelligence dan di Internet of Things, yang merupakan salah satu dari topik hari ini. Dan yang terakhir untuk Software dan System Integration, kita ada Warehouse Management System dan ERP, yang semuanya kita develop in-house, di luar hardware-hardware yang mungkin tertera di sini. Nah, jadi mungkin di sini kita bisa bicara sedikit mengenai apa sih hubungannya otomasi dengan pandemi. Untuk mengetahui apa hubungannya antara otomasi dan pandemi yang terjadi sekarang, mungkin paling gampangnya adalah kita coba explore melalui berita yang sekarang kita temukan di handphone kita lah. Di berita yang disampaikan, entah itu di lokal ataupun di luar, internasional, terlihat bahwa banyak sekali perusahaan, kecil, besar, menengah, ataupun institusi riset, mereka taking a big risk. Taking a big risk untuk men-shifting atau men-transform semua pekerjaan yang tadinya non-automationable atau yang bisa di-automation menjadi di-otomasi, either menggunakan robotik, menggunakan artificial intelligence, atau menggunakan IoT. Dari beberapa gabungan tersebut, itu bisa menjadi suatu solusi yang diharapkan dapat mempertahankan eksistensi atau membantu perusahaan-perusahaan ini survive di era pandemi. Jadi dengan demikian terlihat nih, kita udah melihat akar-akarnya bahwa pandemi ini sangat mempengaruhi perusahaan-perusahaan hingga mereka berani mengambil resiko untuk menginvest atau dia menaruh taruhan lah. Apakah teknologi ini yang sifatnya masih berkembang itu dapat digunakan sebagai jawaban untuk pandemi. Lihat 3 tren yang mungkin sangat penting untuk menjadi pertimbangan kita saat kita mengambil business decision. Yang pertama adalah gelombang kedua virus yang mungkin terjadi sekarang. Kalau misalkan menurut saya, mungkin di Indonesia kita belum sampai gelombang kedua. Kita masih di gelombang pertama karena kita belum menemukan titik turunnya. Di negara-negara lain, seperti di China, seperti di Hong Kong, di South Korea, di Korea Selatan, mereka sedang menghadapi atau akan menghadapi yang disebut gelombang kedua. Seperti contohnya
di China, di Beijing sudah mulai ada lagi informasi mengenai lockdown karena terjadinya kluster COVID lagi, atau di China di beberapa pasar-pasar basah atau wet market itu mereka menemukan beberapa trace atau berapa di ikan atau di udang, dan bahwa sekarang kondisinya masih bisa labil, masih belum ada keputusan apakah COVID ini lama atau vaksinnya akan segera keluar dan bisa diaplikasikan. Di sisi lain, optimisme pasar karena semua negara sudah mulai membuka lockdown-nya, itu mulai meningkat. Jadi bisnis sudah bisa berjalan, sudah mulai bisa bergerak. Akan tetapi karena pun jual beli maupun melakukan pembelian barang. Dan yang terakhir adalah new normal. Dengan adanya new normal yang kita harus adaptasikan dengan, semua orang harus bisa menggeser yang tadinya aktivitas-aktivitas yang sebelum pandemi atau pre-pandemi itu menjadi aktivitas post-pandemi yang dibantu dengan teknologi. Contohnya misalkan, kalau misalkan teman-teman sekarang sudah berkesempatan ke mall atau berkesempatan ke beberapa tempat-tempat, teman-teman bisa lihat ada thermal CCTV atau CCTV yang melakukan analisis suhu dengan sensor. Dengan demikian, itu menunjukkan bahwa new normal mendorong adaptasi teknologi itu semakin cepat. Maka dari itu, sebenarnya message yang mau disampaikan oleh pandemi ini adalah impact-nya terhadap dunia ini akan mengakselerasi adaptasi teknologi dimanapun itu. Mau itu ada di sektor yang tadi disebut Pak Bram, manufacturing, construction, lalu misalkan transportation, hospitality, semuanya akan berusaha dengan susah mengadaptasi teknologi karena pandemi. Nah, beberapa faktor pendukung akselerasinya, itu mungkin kalau dari sudut pandang saya, itu ada 3. Yang pertama itu adalah, kalau misalkan sekarang aja hampir tidak ada negara atau perusahaan yang siap, terkecuali beberapa negara-negara kecil seperti Taiwan, untuk menghadapi COVID-19, bagaimana kalau misalkan nanti ada pandemi berikutnya? Karena kita sering dengar di berita sekarang, sudah mulai muncul-muncul lagi isu-isu seperti bubonic plague, atau misalkan ada lagi mutasi dari COVID-19 yang baru. Bagaimana cara kita mengadres atau menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di lingkup pandemi jika kita tidak mengimplementasikan teknologi di kehidupan sehari-hari kita. Lalu yang kedua adalah, dengan faktornya 5G rollout, seperti yang kita tahu, perusahaan-perusahaan seperti Huawei, Verizon, AT&T, Samsung, atau bahkan mungkin Telkom, mereka akan mencoba berusaha untuk mengkapitalisasi 5G untuk beberapa tahun ke depan. Dengan adanya 5G, seseorang dalam mengaplikasikan teknologi itu dapat mendapatkan mengachieve latensi, efisiensi, dan sebagainya itu yang sangat optimal. Dan yang terakhir adalah, when there's kesalahan, teknologi pasti punya andil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tanpa ada teknologi, manusia pun juga tidak akan berevolusi. Dari awal kita membangun misalkan alat makan di rumah tangga dan sebagainya, mobil, ban roda, pesawat, dan sebagainya, itu adalah menjawab permasalahan-permasalahan yang kita punya sekarang maupun yang kita punya di masa depan. Jadi without tech, there is no solution. Nah, kalau misalkan tadi Pak Bram sudah menjelaskan sektor-sektor yang terpengaruh apa, mungkin saya bisa circle back beberapa sektor-sektor yang terkena itu. Contohnya misalkan manufacturing, hospitality, medical, retail, F&B ya, kayak kafe, restoran, dan transportation. Jadi semua sektor-sektor yang ada di sini itu merupakan sektor-sektor yang rawan dan tidak terkecuali di luar sektor ini, seperti misalkan sektor ya sebut saja aviasi atau perkapalan atau sektor agrikultur, semuanya sekarang sedang mencoba mencari bagaimana mereka mengadres atau menjawab permasalahan terhadap pandemi di masing-masing. Mungkin kita bisa sharing sedikit dari sudut pandang Infinity Group, karena Infinity Group ini sendiri
sangat mengakar ke industri manufaktur dan logistik. Jadi kita mungkin ada beberapa kasus yang cerita mengenai COVID-19 yang mempengaruhi pasar manufaktur. Seperti contohnya, ada beberapa pabrik yang tutup akibat karyawannya positif corona. Maupun ada beberapa pabrik dealer. Karena apa? Dealernya sendiri lahannya sudah terpenuhi oleh mobil-mobil yang tidak bisa dijual kepada end user. Nah, buat apa mereka bisa memproduksi mobil-mobil yang ada di factory mereka, kalau misalkan mereka tidak bisa mendistribusikan ke dealer-dealer ini. Lalu ada beberapa juga yang mengalami karena infeksi dari, contohnya misalkan akhirnya klasternya menjadi besar dan pabriknya terpaksa tutup, sehingga bisa jadi furloughing, atau misalkan dirumahkan, ataupun terjadi PHK. Nah, maka dari itu, kasus-kasus yang kita temukan di manufacturing itu sangat simple. Yang pertama, transmisinya dengan mudah, karena banyak orang yang tidak bisa menjaga social atau physical distancing pada satu tempat yang sempit seperti pabrik. Lalu supply chain-nya akan terganggu. Yang seperti yang di berita kedua, sempat tutup pabrik sementara, supply chain-nya terganggu, menyebabkan produksinya menurun, lalu supplier-nya rugi, dan akhirnya bayarnya juga berkurang. Ini yang disebut ripple effect. Jadi karena satu hal lainnya akan terpengaruhi juga. Lalu yang ketiga, produktivitasnya terhambat, sehingga SOP baru banyak diaplikasikan, seperti misalkan, teman-teman kalau masuk ke pabrik seseorang atau kantor seseorang harus melewati bilik disinfektan atau harus mengisi informasi pribadi, kapan sudah keluar dari rumah, kapan terakhir kali berinteraksi dengan orang yang mungkin merupakan pasien PDP atau ODP dan sebagainya. Itu menyebabkan SOP-SOP ini banyak muncul di berbagai perusahaan maupun institusi. Dan yang terakhir adalah ketika terjadi cluster, yang pasti banyak perusahaan yang lebih milih untuk tutup pabrik dibanding dapat menginfeksi atau menyebabkan orang lain terkena COVID-19. Maka dari itu, dari Infinity Group sendiri selaku salah satu pelaku bisnis, kita sebut never put all your eggs in the same basket. Ini quotes yang didapat dari bukunya Don Quixote. Jadi karakter Don Quixote ini pernah bilang, untuk seseorang sukses, itu seseorang tidak mungkin harus menaruh semua telurnya mereka itu dalam suatu basket yang sama. Jadi dengan demikian kita bisa lihat lagi circle back ke permasalahannya tadi di manufaktur, berhubungan juga dengan Purchasing Manufacturing Index Indonesia itu sempat menurun drastis ya ketika beberapa bulan yang lalu. Yang sekarang kalau misalnya kita lihat sudah meningkat di bulan Juni ini ke 39.1. Dan sebulan-bulan sebelumnya itu sempat di 28,6 bahkan lebih rendah lagi. Di mana kontrak bulan berturut-turut ini sebenarnya sudah terjadi dari semenjak COVID ini mulai terdeteksi ya di China. Dan sekarang sudah mulai meningkat, tetapi tidak optimis karena masih banyak orang yang tidak percaya diri dalam mengemploy atau mempurchase benda-benda yang berhubungan dengan operasional bisnis mereka. Jadi masih banyak perusahaan yang masih menahan-nahan employment atau menahan-nahan purchasing atau investment mereka di berbagai hal. Nah, tetapi yang terakhir yang mungkin yang menarik adalah kepercayaan diri bisnis itu mulai meningkat. Jadi banyak orang juga yang sudah dapat dealings dan sebagainya. Maka dari itu, dari kami sendiri, dari saya itu juga mendapatkan ide dari melihat beberapa problem atau isu yang terjadi di pandemi ini. Sebagaimananya sebuah bisnis, kita at all cost, di era-era yang sulit ini, jangan sampai kita tutup gerai atau tutup gudang, tapi gimana caranya kita tetap berusaha untuk survive tanpa harus mengorbankan orang-orang atau mengorbankan workforce kita di era yang sulit ini. Nah, maka dari itu kita memutuskan untuk expanding atau memperluas pasar kita. Nah, yang menarik itu adalah untuk expansion sendiri bukan berarti untuk pivoting. Jadi kalau misalkan di sini kita menyebut expansion itu adalah sebagai membuka diri kita ke opportunity. Bukan berarti kita melakukan pivoting, karena pivoting sendiri dia merupakan mengubah mental. Jadi kita tes marketnya, kita
kita coba uji sales di situ dan kita lihat results-nya seperti apa. Sedangkan kalau pivoting berarti kita change fundamentalnya. Misalkan kita perusahaan manufaktur, kita lihat hospital itu sektor yang menarik, kita hanya tidak mengganti kita mengganti secara fundamental bisnis kita yang tadinya manufacturing itu menjadi fully untuk hospitality. Dan kenapa kita menyebut bahwa expansion itu sama dengan pivoting? Karena pivoting itu memiliki resiko yang lebih besar dibanding expansion. Tentu saja dua-duanya memiliki resiko yang sama-sama besar, tetapi pivoting ini berarti harus mengubah produk-produk legacy yang sebelumnya sudah kita tentukan untuk suatu end user tertentu, itu menjadi suatu produk yang baru. Nah, bicara soal teknologi 4.0 yang dapat membantu kita melawan COVID, ya seperti yang tadi disebut dengan Pak Bram, itu sudah ada beberapa contoh-contoh produk teknologi atau cabang teknologi dari industri 4.0 yang dapat membantu kita di era pandemi atau menjadi potensi untuk kita berbisnis di era pandemi. Nah, ada beberapa contohnya yang saya akan angkat adalah mengenai additive manufacturing atau 3D printing, mengenai robotics, artificial intelligence, software automation, dan cloud dan IoT. Mungkin sebelumnya cloud dan IoT itu sudah dibahas oleh Bang Gino. Sedangkan yang salah satu hal yang cukup menarik adalah software automation, di mana software automation itu merupakan bagian dari automation yang kita sedang bicarakan. Jadi automation itu belum tentu merupakan suatu benda fisikal, tapi automation juga bisa jadi software atau hal yang intangible. Nah, maka dari itu mungkin dari saya mau sharing sedikit sama rekan-rekan di sini. Apa sih yang dilakukan oleh Infinity Group di masa pandemi ini? Nah, ini ada beberapa kasus-kasus yang menarik, beberapa project yang kami angkat karena kami dipaksa oleh COVID-19 untuk think out of the box. Jadi think without the box, sorry. Jadi kita tidak punya box, kita harus berpikir seakan-akan tidak ada yang bisa menghambat kita ataupun bisa mengotakkan kita. Nah, kita bicara mengenai expanding dan scaling-nya sendiri. Dari produk-produk kita yang sebelumnya saya sudah sebutkan, laris, akibat COVID-19, produk-produk ini berubah, diekspansi menjadi produk-produk baru. Dengan bagaimana caranya, yaitu market validation, A/B testing, research and development, trial dan failure, semuanya mengarahkan produk-produk legacy kita, produk-produk yang sebelumnya sudah disebutkan itu, menjadi produk-produk yang memiliki fungsional yang sama, tetapi use case-nya di industri yang baru, atau di pasar yang baru. Sedangkan dari kita sendiri, dalam expansion-nya sendiri, itu dari manufacturing, akibat performance pressure, kita harus ada goals yang kita targetkan, lalu ada beberapa KPI yang harus kita penuhi, maka dari itu, kita terpaksa untuk expanding ke market-market baru yang sebelumnya kita nggak pernah lirik gitu. Karena buat kami sebagai perusahaan sudah nyaman di suatu market, tetapi ternyata ketika di pandemi ini, sebagaimana yang tadi quotes yang dikeluarkan, kita tidak bisa taruh semua telur kita atau eggs kita itu dalam satu basket untuk succeed. Makanya dengan demikian, semua hal yang tadinya relevan sebelum COVID, sekarang semuanya sudah berubah akibat pandemi. Nah, mungkin ini ada beberapa contoh proyek-proyek atau hal-hal yang kami prediksi akan diminati atau menjadi potensi bisnis di era pasca pandemi 19. Jadi contohnya adalah artificial intelligence automation. Jadi kalau misalkan di sini mungkin video, di sini kita bisa lihat bahwa sekarang untuk mengotomasi dan memperbaiki mereka dalam melakukan beberapa aktivitas di dalam pabrik maupun di dalam lokasi mereka. Nah, contohnya di sini adalah kami mengimplementasikan artificial intelligence based inspection. Jadi inspeksi artificial intelligence yang di mana nanti akan memberikan scoring terhadap apa yang mereka temukan di part-part tertentu. Di mana dulu saya belajar dari Pak Herman dan
dengan menggunakan artificial intelligence ini, kita bisa mengambil gambar, kita bisa rekam, lalu dengan algoritma AI yang ada di dalam suatu computing unit, itu bisa memberikan scoring atau memberikan hasil apa yang ditemukan di parts tersebut. Jadi sedemikian. Ini yang mungkin akan menarik. Lalu berikutnya akan ada terjadi AGV adoption. Jadi AGV itu adalah robot yang digunakan untuk mengirim atau mentransportasi material dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang sekarang sebenarnya belum terlalu populer, tapi semakin ke sini semakin banyak orang-orang yang mencoba untuk mencari solusi sedemikian untuk diaplikasikan di pabrik-pabrik, bahkan di luar itu seperti di retail, di hospital, di rumah sakit, di restoran, dan sebagainya. Nah, ini contohnya mungkin ada beberapa video yang bisa saya play. Jadi contoh yang di atas merupakan konsep dari Infinity sendiri mengenai intra-logistic automation. Lalu yang di bawah adalah aplikasi nyatanya di salah satu klien kita di pabrik sepatu. Jadi dengan demikian, orang yang sebelumnya harus berdempet-dempetan mengambil barang yang ada di gudang atau misalkan mengirim atau menerima barang yang ada di line produksi, itu dengan menggunakan robot ini, mereka tidak perlu lagi berkontak dengan benda maupun dengan orang. Cukup dengan memanggil robotnya menggunakan sistem warehouse management system atau software yang mengkontrol robot ini, mereka sudah tinggal scan barcode, lalu mereka akan dikirimkan barang sesuai dengan kebutuhannya, entah itu LIFO, last in first out, atau FIFO, first in first out. Itu bisa disetting sehingga robot ini bisa tahu di mana part tersebut dan kapan part tersebut expired atau kapan part tersebut masuk ke gudang dari user. Nah, ini mungkin contohnya yang paling populer adalah digunakan di logistik house-nya, di logistik pabriknya Amazon dan di Alibaba, tapi di Indonesia juga sudah dipasang di beberapa key customer kita. Lalu, kita bicara mengenai transforming produk kita, yang tadinya kita expand, itu dari industrial AGV, industrial cameras, dan industrial arm robot, itu kita mulai membangun yang disebut new normal product. Jadi dengan produk-produk ini, kita berharap kita bisa mengekspan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan di luar manufacturing. Orang-orang yang di luar pasar tersebut bisa menjalankan kegiatannya di era new normal. Jadi contohnya adalah thermal cameras dan swab chamber. Mungkin beberapa hal yang bisa saya sharing mengenai kemarin mungkin saya bisa sebut achievement-nya Infinity Group, itu harus mengambil langkah yang lebih kreatif lah, dan mengambil resiko terkalkulasi yang bisa survive di masa yang sulit ini. Dengan demikian, salah satunya kita mendesain, membangun robot yang akan digunakan di setting atau di lingkungan non-industri, di sakit, di retail, dan di pabrik. Dan ternyata alhamdulillah sudah ada beberapa early adapters. Jadi ada beberapa rumah sakit yang mungkin saya tidak bisa sebutkan dulu, mereka sudah mempurchase unit ini dan mereka di rumah sakit tertentu. Nah, mungkin ada video singkat yang saya bisa share sedikit. Sini bisa dilihat bahwa kita sebutnya itu teleoperated robot Infinity 4.0 dengan kemampuan untuk memiliki 6 fungsi in one. Jadi ada fungsi untuk UVC, Wah, sepertinya komunikasi dengan Bang Hanif ini terganggu ini. Oke, masih bisa koneksi lagi? Bang Hanif bisa? Soundnya dinyalakan soundnya. Soundnya dinyalain. Sama waktunya tadi perhatikan ya? Ya, siap. Jadi mungkin saya skip aja beberapa hal.
Nah, ini jadi kita shifting fokusnya untuk ke pasar yang lebih besar lagi, yang tadinya ibaratnya kita manufacturing, kita coba masuk ke pasar-pasar yang baru, yang novel bagi kita, dengan berbagai macam cara yang kita sebut unik gitu. Kita tes A&B, kita market validation, kita coba apa bedanya use case di retail, dan apa bedanya use case di hospital, dan sebagainya. Nah, untuk bicara mengenai IoT, mungkin IoT itu tadi sudah disebut oleh Bang Gino, dan di dunia ini IoT ini sangat mudah untuk kita temukan. Misalkan sesimpel Apple Watch atau Xiaomi Watch kita itu merupakan bagian dari bagian kecil dari seluruh ekosistem IoT. Nah, kalau misalkan di kami bangun UVC module yang bisa dinyalakan menggunakan HP, aplikasi handphone yang membuatkan penggunaan dari UVC ini lebih aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, karena UVC ini dapat menyebabkan penyakit tertentu pada manusia kalau misalkan digunakan secara dekat. Nah, di luar itu kita juga expanding beyond COVID-19. Jadi sebagaimananya perusahaan, kita harus innovate terus atau kita mati. Dengan demikian, beberapa sektor yang kami percaya itu tidak akan mati, tapi akan berubah secara keseluruhan pasca pandemi adalah di sektor education dan di sektor vocational training. Jadi dengan demikian, kita membangun beberapa solution yang kita akan coba pasarkan di era pandemi ini, sehingga orang-orang memiliki alternatif untuk melakukan pelatihan-pelatihan atau melakukan training yang tadinya bersifat physical dan tradisional, menjadi non-physical dan digitalized atau transform. Dengan demikian, semua pelatihan yang tadi sekarang semuanya kami sedang studi untuk diubah menjadi virtual based dan juga bersifat objektif. Dan ini sudah digunakan di beberapa klien di industri vocational training, mereka untuk melatih forklift dan untuk melatih spray painting. Dengan menggunakan modul-modul ini, mereka bisa mengincrease waktu mereka berlatih dan bisa mengurangi subjektivitas dalam mereka mungkin. Terakhir recap dari saya, pandemi ini menawarkan kesempatan menarik, karena dengan menyelesaikan berbagai macam masalah, itu membuat diimplementasikan. Bang Hanif, jadi dari beberapa yang disampaikan, berarti dari Bang Hanif yang akan disampaikan mengenai otomatisasi dengan pandemi. Jadi kita harus mengambil yang namanya risiko besar untuk melakukan otomatisasi. Bahkan dari otomatisasi bisa pindah ke robotika dan digabungkan dengan IoT. Kemudian sangat menarik disampaikan mengenai definisi new normal. Jadi new normal sebenarnya disampaikan sebagai aktivitas baru yang dilakukan dengan dukungan teknologi dan dilakukan adanya akselerasi dari adaptasi teknologi. Jadi ada beberapa data yang disampaikan, terganggunya supply chain, tapi intinya yang juga diambil adalah jangan kita lakukan ekspansi, tapi jangan melakukan pivoting. Artinya kita membuka diri terhadap pasar-pasar atau market baru, tapi jangan sampai merubah total dari legasi produk yang kita terus kita pindah total. Jadi tapi kita membuka pasar-pasar kita dengan melakukan market validasi, A&B testing, research and development, trial and failure. Kurang lebih seperti itu ya Pak Hanif ya.